TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Rabu 24 Agustus 2022. Selengkapnya. Mengawali informasi pada sore hari ini, kerjasama antara Indonesia dengan Jepang semakin dipererat. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi dan investasi antara Indonesia dengan Jepang. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi dan investasi antara Indonesia dan Jepang. Hal tersebut dikemukakan usai pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Muhaimin Iskandar mengatakan kerjasama teknologi harus dibangun dan dimaksimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi serta membangun kerjasama di bidang otomotif, terutama dalam produksi kendaraan listrik. Ia juga mendorong agar Jepang terus meningkatkan investasinya di Indonesia di tengah gempuran investasi Cina. Menjadi isu utama, yang pertama bagaimana agar kerjasama dan investasi terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan alih teknologi itu terus berjalan dengan optimal. Tentu selama ini kita mengirim para calon tenaga kerja untuk magang di sana, untuk bekerja di sana dan untuk ditingkatkan kualitas skillnya. Dan juga alih teknologi terutama di bidang motor dan mobil yang sudah harus bergeser ke hibrid atau listrik. Di bidang investasi berbagai sektor ya, baik itu properti, kemudian makanan, kemudian transportasi. Ini terus didorong agar Jepang semakin lebih agresif lagi. Selain kerjasama di bidang teknologi, Muhaimin juga berharap kerjasama di bidang kesehatan perlu diperkuat agar Indonesia dan Jepang bisa lebih siap dalam menghadapi wabah pandemi di masa yang akan datang. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun DPR RI ke-77, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI, periode 2019 hingga 2024 bersama Palang Merah Indonesia menggalang donor darah dengan tema Menuju Indonesia Tangguh. Dalam rangka HUT DPR RI yang ke-77, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI periode 2019-2024, bersama Palang Merah Indonesia menggalang donor darah menuju Indonesia Tangguh. Ketua PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto mengatakan, kegiatan donor darah digelar sebagai bagian rangkaian agenda PIA DPR RI di bulan Agustus setelah peringatan HUT RI dengan tabur bunga dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sambut HUT DPR RI yang ke-77, ya, jadi PIA berpartisipasi dengan mengadakan donor darah hari ini. Ya, tujuannya karena kan donor darah itu baik buat kesehatan, baik buat kemanusiaan. Jadi kita memprioritaskan itu gitu ya. Karena kan tadi sudah dibilang dari PMI bahwa setiap hari dibutuhkan 1.200 kantong ya. Jadi setiap hari harus ada. Sehingga untuk hari ini kita baru bisa menyumbang 300 kantong tapi dapat untuk 3 orang ya, 1 kantong jadi menjadi 900 kantong. Sementara itu, Wakil Ketua PIA DPR RI Rustini Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan positif dalam membangun sebuah empati dari seluruh anggota PIA. Selain bertujuan untuk membantu sesama, juga bermanfaat untuk pendonor itu sendiri. Karena kita di samping membangun empati dari seluruh anggota PIA kita, juga kita bisa bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di DPR RI, contohnya kayak Kopri itu kegiatan kali ini mungkin semula itu yang biasanya dikerjakan oleh Kopri aja, sekarang bekerja sama dengan PIA ini menurut saya akan lebih positif dan akan lebih bermanfaat. Mario TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 meminta Kapolri untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan Brigadir J. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa Komisi 3 meminta Kapolri untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan Brigadir J dan pihak-pihak mana saja yang terlibat untuk segera diproses hukum. Hal ini penting dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Komisi 3 meminta Kapolri untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan Brigadir J dan pihak-pihak mana saja yang terlibat untuk segera diproses hukum. Hal ini penting dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolri beserta tim khusus Polri guna membahas sejauh mana penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, Polri harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J ini secara cepat dan tuntas, diharapkan citra Polri akan meningkat kembali. Mengungkap kasus ini adalah bahagian dari mengembalikan citra kepolisian menjadi baik. Terbukti ketika Bapak sudah menetapkan semua tersangka termasuk Bapak Ferdi Sambo menjadi tersangka, secara tiba-tiba meningkat kepercayaan publik kembali kepada institusi kepolisian. Olehnya itu, saya berterima kasih kepada semua tim khusus yang bekerja. Anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Eva Yuliana, meminta adanya kepastian hukum dari kasus kematian Brigadir J ini, dan Polri harus mengusut semua pihak yang terlibat. Eva berharap tim khusus yang menangani kasus ini bekerja profesional dan bebas dari kepentingan apapun, sehingga kasus ini bisa segera terselesaikan. Kepastian hukum kepada semua yang terlibat, yang diduga terlibat. Apakah itu terkait dengan pelanggaran etik maupun dengan pidana. Dan mungkin juga bisa dipilah mana yang memang diperintah dan mana yang memang bersalah. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk UMKM yang saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Dan berikut liputan mendalam soal RUU PPSK dalam segmen editorial Parlemen.
Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK yang sedang dirumuskan Komisi 11 DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rancangan undang-undang ini didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Setidaknya ada 5 aspek untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Pertama, perluasan jangkauan, produk, dan basis investor. Kedua, mempromosikan investasi jangka panjang. Ketiga, meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan. Keempat, memperkuat mitigasi resiko. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. RUU PPSK diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk UMKM yang saat ini perlu dibina dan dilindungi. Wakil Ketua Balik DPR RI Nurdin menyampaikan, RUU ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi pelaku ekonomi atas, namun juga pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Karena kita berharap dengan pengaturan yang lebih baik lagi, hasil yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu akan lebih tercapai lagi. Sekarang kan pengguna uang itu kan UMKM yang katanya itu bisa memperkuat keuangan, itu harus ada jaminan lebih kuat lagi. Jadi masyarakat dengan keuangan negara juga harus diatur betul. Karena semua kan APBN juga ditentukan dari ini. Nanti bagaimana perbankan, bagaimana di perpajakan, itu terkait dengan masalah-masalah ini. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan negara itu, dan bagaimana mensejahterakan rakyat dengan uang-uang yang kita pelihara. Anggota Balik DPR RI Heri Gunawan mengatakan bentuk koordinasi yang nantinya akan dijalankan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kemenq, BI, OJK, dan LPS juga perlu diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Di mana kita ketahui bersama ada yang namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Keempat bagian ini tentunya akan lebih baik kalau kita coba sinkronkan mengenai pencegahan dan penanganan sistem krisis keuangan, mengingat baru-baru ini kita sudah mengalami pandemi dan juga kondisi global yang masih tidak menentu, terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, dan beberapa perkembangan industri keuangan yang memang sangat masif, seperti contoh adanya uang digital, seperti contoh adanya kripto, seperti contoh adanya industri fintech, yang tentunya beberapa bagian ini belum diatur secara gamblang di dalam sebuah undang-undang. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, secara garis besar, rancangan Undang-Undang PPSK tidak hanya terkait dengan industri, tetapi juga mengatur bagaimana koordinasi antara lembaga jasa keuangan dengan 4 regulator di pemerintah. Supratman berharap rancangan undang-undang tersebut bisa disahkan pada akhir tahun ini, mengingat potensi inflasi yang bisa terjadi sewaktu-waktu harus diantisipasi. Harap ini bisa selesai tahun ini, karena ini kita butuh betul, ya. Kita butuh betul karena ketidakpastian global. Kita tahu kalau pemerintah menaikkan harga BBM, tentu ini akan menggerek inflasi ya kan. Kalau inflasi naik itu artinya mengurangi daya beli masyarakat. Mengurangi daya beli masyarakat, tahu enggak bahwa PDB kita itu ditopang 52% dari konsumsi masyarakat. Itu artinya pertumbuhan kita itu ditopang oleh konsumsi. Tapi kalau daya beli masyarakat nggak ada, otomatis pertumbuhan kita nggak mungkin tercapai. Ya nggak? Pasti lebih rendah. Nah itu hal-hal yang paling krusial. Kenapa itu penting sekali? Sektor jasa keuangan saat ini diatur secara sektoral dan tidak menyeluruh, sehingga perlu untuk diatur dalam bentuk perundang-undangan khusus yang lebih luas cakupannya. Kehadiran RUU PPSK ini diharapkan dapat menjamin terselesaikannya seluruh persoalan pada sektor keuangan dan berperan secara maksimal dalam pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR RI berkomitmen mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 17. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa revisi UU Sisdiknas merupakan inisiatif dari pemerintah dan DPR sampai saat ini belum bisa mendalami serta mengkaji karena pihak pemerintah belum memberikan draft RUU Sisdiknas. Dan berikut laporan dari rekan kami Rodia dengan anggota Komisi 10 DPR RI. TVR Parlemen, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Fikri Fakih dan kali ini saya akan membahas mengenai RUU Sisdiknas. Baik Pak, mengenai RUU Sisdiknas ini yang sempat menjadi pro kontra itu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi rancangan undang-undang Sisdiknas, undang-undang Sisdiknas masih ada ya, Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya ini kan tahun 2003, sekarang ini 2022, sudah berapa tahun tuh? Hampir 19 tahun ya. Sebetulnya banyak hal yang mestinya harus diperhatikan karena beberapa hal harus menyesuaikan kondisi sekarang. Tetapi sekarang ini kondisinya adalah menjadi inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR. Nah ini yang problematika bagi Komisi 10. Kenapa? Karena rame di luar, kontroversi di luar, tapi kita tidak dapat materinya. Jadi sekarang pemerintah beralasan masih godok, masih diproses supaya nanti ketika sudah jadi akan disampaikan ke DPR. Tapi sampai kapan? Karena kita masih lihat di Prolegnas itu masih masuk di long list, di daftar urutan panjang, bukan Prolegnas prioritas tahun 2022 atau 2023. Jadi masih belum lihat. Oleh karenanya keseriusan dari Kemendikbudristek ini juga kita pertanyakan ini. Apa betul mau direvisi? Apa saja yang direvisi? Betulkah seperti yang diramaikan di luar? Komisi 10 masih belum bisa ngerespon karena formalnya belum disampaikan ke Komisi 10. Terkait mengenai madrasah itu bagaimana kelanjutannya Pak? Ya itu salah satunya. Banyak saya kira yang komplain ke kita kan bahwa misalnya ini undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Konon katanya mau merangkum beberapa undang-undang. Undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang tentang perguruan tinggi, undang-undang tentang Sisdiknas itu sendiri. Padahal yang terkait dengan pendidikan
misalnya babonnya saja di pemerintah daerah namanya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya mengatur juga pendidikan. Ini juga tidak disebut, tidak dimention. Ada undang-undang tentang pendidikan kedokteran, ada tentang perguruan tinggi, ada tentang pendidikan dan layanan psikologi sekarang yang baru dan seterusnya. Itu nanti harus disinkronisasi kalau memang mau menjadikan undang-undang ini jadi babon, jadi induk. Nah, tetapi yang ramai misalnya tadi madrasah. Ini kan harus ada sinkronisasi juga dengan undang-undang yang terkait atau yang ngatur tentang madrasah. Kalau tidak ada sinkronisasi sebelumnya, jadi gaduh. Mereka kenapa protes di luar? Karena konon katanya hanya ditaruh di penjelasan, bukan di batang tubuh. Kalau tidak ada di batang tubuh, maka ini punya kekuatan hukum yang lemah karena bukan norma. Kalau di batang tubuh kan norma. Kalau di penjelasan itu tafsir dari pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Nah, ini akan orang pada khawatir ini saya jangan-jangan misalnya yang sekolah MI tidak bisa melanjutkan ke SMP misalnya, atau yang sekolah madrasah sanawiyah tidak bisa melanjutkan ke SMA, padahal sebelumnya itu optional, bisa dari SD masuk sanawiyah atau dari sanawiyah masuk ke SMA juga bisa ini dengan kondisi undang-undang existing, undang-undang 20 2003. Tapi konon katanya sekarang ini dikeluarkan dengan alasan supaya tidak menyebut nama. Nah, kalau tidak menyebut nama, tapi jangan bikin gaduh dong. Jangan bikin tafsir baru atau jangan mengakibatkan orang khawatir bahwa ini nanti malah tidak inklusif. Malah dikeluarkan dari ini. Jadi bimbang mereka. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang kemudian harusnya diperhatikan banyak. Termasuk juga misalnya kedudukan guru sekarang ini dengan guru yang ada 1 juta rekrutmen guru P3K saja ternyata tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Ada 293 guru yang diterima dan lolos passing grade, tetapi sudah dapat yang sudah dapat formasi. Kemudian ada 193.000 yang lolos passing grade tapi tidak dapat formasi. Belakangan informasinya bahwa yang mengajukan daerah, tetapi Kemenpan RB menaruh di Papua, di Kalimantan Utara dan seterusnya. Padahal mereka yang Kalimantan Utara, Papua segala macam itu tidak mengajukan ini nama-nama ini. Ini kan menjadi masalah. Jangankan jadi guru dan statusnya P3K, pejabat-pejabat tertentu setingkat Kapolres apa segala macam saja merinding, mereka harus dengan dedikasi tinggi. Nah, sekarang ini baru dan mereka punya keluarga dan sebagainya, bukan jabatan spesifik, ini kan jabatan fungsional. Nah, ini hal-hal seperti ini nampaknya harus dibereskan lebih dulu, banyak-banyak mendengar, jadi partisipasi publik mestinya dinaikkan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya. Dan pemirsa TVR Parlemen, baru saja ini wawancara saya dengan Bapak Abdul dan saya Rodia mengabarkan dari Gedung Nusantara 2, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rodia. Dan pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Elisa dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama pemirsa, mengenai poin penting dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, bisa kita lihat di sini dari beberapa portal media di sini membahas meskipun rapat di Komisi 3 DPR RI dari pagi hingga berlanjut sampai dengan sore hari ini, tentunya beberapa media menyoroti perkembangan terbaru soal kasus pembunuhan Brigadir J. Khususnya saat rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komnas HAM beberapa waktu lalu. Di sini poin-poin penting tersebut merupakan hasil pemantauan dan juga penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM terkait kasus itu. Di sini Komnas HAM telah memeriksa hampir semua pihak yang diduga terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengaku sempat bertemu dengan Sambo saat berita kematian Brigadir J dirilis pihak kepolisian. Tentunya Anam mengatakan Sambo hanya menangis saat bertemu dengan dirinya tersebut. Komnas HAM mengaku memegang foto jenazah Brigadir J usai ditembak hingga tewas pada tanggal 8 Juli lalu. Dan di sini Anam mengungkapkan sosok skuad lama yang disebut pernah mengancam untuk membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dan di sini Anam berkata sosok itu adalah Kuat Ma'ruf, yaitu sopir dan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Tentunya hal ini diketahui oleh melakukan penelusuran terhadap pacar almarhum Brigadir J yang bernama Vera. Dan banyak yang mengira bahwa Kuat adalah skuad lama. Di sini pasalnya nama Kuat ditulis Kuat oleh Brigadir J dalam komunikasinya kepada Vera. Dan tentunya Komnas HAM menyatakan ponsel milik Brigadir J juga dihilangkan usai dibunuh. Dan sampai saat ini pemirsa, keberadaan ponsel tersebut belum diketahui. Tak hanya milik Brigadir J, Komnas HAM mengungkapkan beberapa handphone ajudan Verdi Sambo lainnya juga ditukar setelah beberapa hari insiden penembakan. Masih tentang berita Brigadir J tentunya ya pemirsa sudah hampir 2 bulan. Dan selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah pendapat para anggota DPR yang menolak naiknya harga BBM bersubsidi. Kita juga bisa lihat di sini dari beberapa media dan jika pemirsa memantau nih rapat paripurna DPR RI kemarin, tentunya banyak sekali berita soal pendapat para anggota DPR RI yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, masing-masing perwakilan fraksi mengungkapkan pendapatnya atas rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau RAPBN tahun 2023. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Mulyanto menolak tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Dia menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat pasca pandemi COVID-19. Dan Mulyanto mengatakan inflasi yang dirasakan masyarakat saat ini sudah tinggi mencapai 4,94% pemirsa. Dan tertinggi sejak Oktober 2015 lalu. Hal tersebut tentunya berpotensi makin parah apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan. Nah pemirsa, kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan tentunya dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja akan menggerus daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Tentunya sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI pemirsa Mulyadi meminta agar pemerintah mempercepat perubahan pola penyaluran subsidi energi sehingga kebijakan belanja subsidi dapat lebih tepat sasaran. Dan di sini anggota Komisi 5 DPR RI lainnya yaitu Muhammad Aras juga meminta pemerintah agar belanja subsidi energi di RAPBN 2023 berfungsi menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga dan terkendali meski harga minyak semakin tinggi. Tentu Aras di sini mengatakan di tahun 2023 di tengah ketidakpastian, risiko global dan tingginya tingkat inflasi, bayang-bayang krisis pangan dan juga energi,
menjadi salah satu resiko yang perlu terus diwaspadai. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan. Tentunya poin penting dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terungkap dalam rapat di Komisi 3 DPR RI dan juga soal sejumlah anggota DPR RI yang menolak naiknya harga BBM bersubsidi. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.